Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmasari dengan NIM 332104. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul teori penawaran. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu konsep teori penawaran. Dalam hal ini mencakup prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perdagangan dan ekonomi dalam kerangka hukum syariah. Islam memandang perdagangan sebagai aktivitas yang sah dan diizinkan, tetapi ada batasan dan aturan yang harus diikuti untuk memastikan keadilan dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Berikut adalah beberapa prinsip utama teori penawaran dalam Islam. Yang pertama yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Maksudnya di sini adalah Islam menganjurkan kebebasan dalam berdagang, tetapi juga menekankan tanggung jawab dalam melakukan transaksi. Penjual dan pembeli harus bertanggung jawab atas kualitas dan keabsahan produk yang ditawarkan serta transparansi dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu keadilan dalam harga. Maksudnya di sini adalah Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam menetapkan harga barang dan jasa. Penjual dilarang menaikkan harga secara sewenang-wenang atau mengeksploitasi kebutuhan orang lain. Harga harus mencerminkan nilai real barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu barang haram dan dilarang dalam Islam. Maksudnya di sini adalah Islam melarang perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti alkohol, babi, riba atau bunga, perjudian, dan barang yang melanggar prinsip-prinsip moral. Barang-barang ini tidak boleh ditawarkan atau diperdagangkan dalam sistem ekonomi Islam. Yang keempat itu transparansi dan informasi. Islam mendorong transparansi dan saling memberikan informasi yang jujur dalam bertransaksi. Materi keempat itu transparansi dan informasi. Islam mendorong transparansi dan saling memberikan informasi yang jujur dalam transaksi. Penjual harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk yang ditawarkan, termasuk kekurangan atau cacat yang mungkin ada. Selanjutnya, keberkahan dalam usaha. Maksudnya adalah Islam mengajarkan pentingnya mencari keberkahan dalam usaha dan menolak segala bentuk penipuan atau manipulasi dalam penawaran. Usaha yang dilakukan dengan niat yang baik, kejujuran dalam keadilan, diharapkan mendapatkan berkah dari Allah. Materi kedua yaitu hukum teori penawaran. Dalam hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin rendah jumlah yang ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, semakin tinggi jumlah yang ditawarkan. Materi ketiga, implementasi zakat dan pajak dalam penawaran. 1. Pajak. Menyertakan pajak dalam harga penawaran. Maksudnya, saat membuat penawaran, Anda dapat memasukkan jumlah pajak yang relevan ke dalam harga yang ditawarkan. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan harga sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku. Kemudian memberikan informasi pajak secara terpisah. Jika pajak tidak dimasukkan ke dalam harga penawaran, Anda dapat memberikan informasi terpisah tentang jumlah pajak yang dalam ditambahkannya. Dalam hal ini, pastikan untuk menjelaskan dengan jelas persentase pajak dan cara menghitungnya. 2. Zakat. Menyertakan komponen zakat dalam harga penawaran. Jika Anda menjual produk atau jasa yang dapat dikenakan zakat, Anda dapat menyertakan komponen zakat dalam harga penawaran. Dalam hal ini, pastikan untuk menjelaskan secara jelas persentase atau jumlah zakat yang akan ditambahkan ke dalam harga. Kemudian, juga bisa Anda lakukan memberikan informasi secara terpisah tentang zakat. Jika zakat tidak dimasukkan ke dalam harga penawaran, Anda dapat memberikan informasi terpisah tentang jumlah zakat yang harus dibayarkan secara oleh pembeli. Sertakan juga penjelasan tentang persentase atau cara menghitung zakat yang relevan. Mungkin sekian penyampaian dari materi saya. Sedikit salahnya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.